فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanda hari kiamat itu adalah nafkhah. Nafkhah ini apa? Tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala 2 kali. Nafkhatul ula, ya, tiupan yang pertama itu untuk menggoncangkan seluruh jagat raya, menghancurkan seluruh jagat raya. Itu goncangan yang pertama. Maka ketika orang-orang yang mendapati hari kiamat, ya, orang-orang yang masih hidup dan mendapati hari kiamat, maka merugilah dia. Dia adalah seburuk-buruk manusia karena dia mendapati hari kiamat. Dia akan mendengarkan suara atau tiupan sangkakala itu. Ya, dia akan merasakan takut setakut-takutnya. Oke? Sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Bahwasanya hari kiamat itu goncangannya sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang masih menyusui anaknya, ya, ketika mendengarkan sangkakala itu kemudian melihat goncangan yang begitu dahsyat, anaknya napa? Ngerti-ngerti dilemparkan, dihamparkan begitu saja. Dia sudah tidak mikir lagi anaknya. Benten kali saniki, nggih. Saniki enten gempa, mesti sing ibu-ibu iki terutama, sing digoleki pertama sinten? Anake. Anakku piye, nggih. Jangankan goncang, ya, belum pulang saja dicari-cari, anakku neng ndi, nggih. Seperti itu fitrahnya manusia. Tapi ketika nanti hari kiamat sudah tidak berpikir itu lagi, anak wes dilemparkan begitu saja. Yauma tarawunha tadhalu kullu murdi'atin amma radat wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ada seorang ibu yang sedang mengandung, sedang hamil. Nggih. Tapi ketika itu langsung napa? Ngerti-ngerti keguguran tanpa dia tahu kapan gugurnya. Ditinggal melayu nanti bayinya napa? Calon bayinya niki hilang, gugur. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Kamu akan melihat orang-orang itu pada mabuk, seperti orang yang mabuk sempoyongan, seperti orang gila, saking takutnya. Wa mahum bisukara, padahal mereka ini tidak mabuk, mereka tidak gila. Walakin adzabullahi syadid. Tapi itu adalah adab Allah bagi mereka karena mereka mendapati hari kiamat. Seburuk-buruk orang adalah orang yang mendapati hari kiamat. Ketika dia mendapati hari kiamat, artinya dia adalah manusia yang sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita hidup di zaman di mana kita masih mengenal Allah. Allah masih dikumandangkan di mana-mana, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari tempat ke tempat. Kita masih mendengarkan suara Allah. Allah masih dilafadzkan, ya. Allah masih dikumandangkan. Alhamdulillah. Bayangkan ketika itu nanti sudah tidak ada kumandangan lafadz Allah lagi. Oke? Orang-orang sudah tidak akan mendengar suara Allah, tidak akan mendengar nama Allah lagi. Jangankan Allah mengenal, itu sudah tidak mengenal lagi, ya. Sudah tidak, apalagi sampai menyebutnya. Sampai-sampai tidak mengenal, dulu itu bapak kita pernah menyebut nama Allah, itu sampai sudah tidak seperti itu lagi. Artinya pun apa? Seburuk-buruk manusia ketika itu adalah dia sudah tidak kenal Allah, sudah tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nafkah pertama, ya. Nafkah pertama itu menghancurkan dunia, menghancurkan jagat raya. Donya jagat raya ini mboten namung donya, ning seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan hancur, musnah semuanya. Maka ketika semuanya sudah musnah, semuanya sudah mati, maka kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. An-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan yang kedua adalah membangkitkan seluruh makhluk yang pernah ada, terutama adalah manusia. Kata Rasulullah SAW, ma baina nafkhataini arba'un, antara dua nafkhah, yaitu dua tiupan, nggih. Satu tiupan kepada tiupan yang berikutnya itu disebutkan arba'un, 40. Kemudian Abu Hurairah bertanya, yang dimaksud 40 ini 40 apa? Apakah 40 jam atau 40 bulan, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, ya. Rasulullah tidak menjawab apakah 40 bulan, 40 tahun atau 40 hari atau 40 jam. Tapi karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud 40 ini adalah 40 tahun, nggih. Tapi kita tidak tahu 40 ini. Ya kalau 40 jam.
Ya kalau 40 hari. Ya kalau 40 bulan, nek 40 tahun. Berarti nenggo saking napa? Saking tiupan yang pertama menuju tiupan yang kedua itu berarti berapa? 40 tahun. Niku sudah setengah umur kita. Jadi masih panjang. Kemudian dari tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan dikumpulkan semuanya, ya. Manusia akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Mahsyar ini disebutkan oleh beberapa riwayat, ya, para ulama mengatakan mahsyar ini adalah runtuhan dari jagat raya, nggih. Jagat raya niki runtuh sedaya, niku dados napa? Padang mahsyar. Dikumpulkanlah seluruh manusia yang pernah hidup, bahkan termasuk hewan-hewan yang pernah hidup itu juga akan dibangkitkan kembali. Jangan saniki gadah mendo, niku mendo yang sama kayak badan apa? Dibangkitkan kembali dan mereka akan diadili semuanya. Ya, wa huwa ahkamul hakimin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim, ya, hakim yang paling adil. Kewan iku ketika dia di dunia ini masih di dunia ini mendolimi hewan yang lain, maka nanti di akhirat dia akan diadili, akan dibalas. Lalu kemudian setelah dibalas semuanya, sudah diadili semuanya, hewan-hewan itu akan diratakan menjadi tanah semuanya, ya kan? Baru kemudian orang-orang baru mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duh Gusti Allah, mbok menawi kula niku nggih panjenengan dadosaken apa? Siti, nggih. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai tanah seperti hewan-hewan ini supaya aku tidak menanggung beban lagi. Supaya aku tidak menanggung perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan selama di dunia. Sampai seperti itu. Oke. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dijadikan sebagai tanah. Ya, kemudian ketika itu manusia dikumpulkan semuanya untuk dihisab, ya. Allah menghisab manusia itu butuh waktu 1 hari saja. Nggih. Allah menghisab manusia sedaya, nggih, saking Nabi Adam dumugi manusia terakhir nanti itu hanya 1 hari saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwasanya 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti berapa? 1000 tahun di sisi kalian. Berarti kita niku nenggo antri satu-satu untuk dihisab itu berapa tahun? 1000 tahun. Padahal kita hidup di dunia hanya berapa tahun? 80 tekan 100 tahun. Artinya perjalanan kita menuju akhirat itu masih masih lama. Nggih. Masih perjalanannya masih lama. Sampai nanti setelah dihisab, ya, masih ada pembagian rapot lagi, itu juga masih lama. Sampai nanti kemudian melewati jembatan Sirat, sampai kemudian nanti pada kehidupan yang sebenarnya, apakah itu di surga atau di neraka.